Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kita di Robbana Ukurani Doa Series. Mohon maaf. Udah hari keberapa ya? Ini kita episode 25, Kang. Iya. Ini hari ke-25. Padahal seharusnya sudah terbiasa ya Kangnya dengan puasa gitu, dengan lemes-lemesnya. Karena memang biasanya saat orang yang tidak terbiasa dengan puasa kemudian masuk ke dalam bulan puasa, hari-hari awal-awal itu pasti berat sekali. Tapi kalau udah masuk pertengahan kayaknya udah biasa aja. Apalagi kalau akhir-akhir ya harusnya lebih Udah terbiasa. beradaptasi gitu. Betul sekali. Tapi ini kok lemas gitu. Lemes ya. Jangan. Coba jujur saja Kang. Qadarullah saya nggak sahur. Nggak sahur ya Iya, Allah. kasihan. Jadi langsung tahu-tahu Lemes sudah masuk banget subuh. ya. Ya semoga Allah kuatkan lah. Kayaknya cocok pembahasan lemas-lemas ini dengan bahasan hari ini. Oh, iya benar Kang, benar. Ini sebenarnya mah di luar dari brief ya. Tapi ternyata masuk ke situ, betul sekali. Saya pernah Kang di posisi seperti ini. Sebenarnya mau ada dua kisah sih yang mau saya angkat Kang. Ya, yang pertama dulu ini masalah saya. Bukan banyak sih. Ya ada lah segelintir orang gitu. Ada mungkin lebih lah dari beberapa orang gitu. Berarti berapa ya tingkatannya, ada 7-8 sampai ke atas lah. Yang datang ke saya minta nasihat kadang gitu ya. Mungkin anak-anak lah, murid lah, atau mungkin guru-guru lah. Itu kadang datang ke saya minta nasihat harus bagaimana. Ya saya dengan fasihnya memberikan nasihat ke mereka kan. Seakan-akan gitu ya, seakan-akan mungkin di hadapan mereka, ini bisa dijadikan orang yang bisa memberikan nasihat kepada saya kalau saya punya masalah. Tapi di sudut pandang saya Kang, justru sebenarnya saya yang harus paling banyak mendapatkan nasihat. Jadi terkadang orang-orang itu menganggap kita, mungkin bisa jadi ya kita juga yang ada di posisi pernah memberikan nasihat ke mereka. Saya Kang saya mau minta nasihatnya gini seakan-akan besar gitu, mampu, yang paling hebat gitu. Seakan-akan kayaknya di kehidupan saya itu nggak ada masalah gitu. Padahal bisa jadi saya yang paling banyak masalah dan saya yang paling banyak yang harus paling banyak mendapatkan nasihat. Mungkin bisa jadi ada juga teman-teman kita yang sempat pernah dengar ini nggak Kang? Sebenarnya orang yang paling banyak tertawa di perkumpulan itu adalah orang yang paling banyak memendam luka. Masya Allah. Tapi memang ternyata terjadi Kang. Gitu. Itu ada salah satu orang yang ngobrol sama saya. Dia bicara dengan banyaknya masalah. Entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah budget dan sebagainya, dia ceritakan semua. Padahal setiap harinya dia itu happy Kang. Makanya pas dia datang ke saya dengan bercerita banyak masalah, loh bukannya kamu setiap hari ketawa gitu, seakan-akan kayaknya nggak ada masalah, dunia ini berjalan seperti apa yang kamu mau, tapi kok kenapa hari ini kamu bercerita kepada saya dengan masalah-masalah yang banyak? Mungkin bisa jadi kita ambil sebuah kalimat dari cerita ini, ya mungkin bisa jadi orang-orang yang terlihat kuat itu ternyata bisa juga rapuh. Masya Allah. Gitu. Nah, seperti yang tadi Kang Faisal bahas, ini sangat masuk mungkin ini dengan tema kita hari ini ya. Ini masih sama ya. Ini kisahnya Nabi Musa yang dibahas sekarang. Ya mungkin kita akan coba langsung pindahkan ke Kang Faisal terkait kisahnya ini. Mungkin ayat berapa, surat apa, kemudian menceritakan tentang apa. Maka silakan Kang Faisal. Insyaallah merespon ini ya tadi karena nggak sahur jadi lemas. Padahal biasanya kuat gitu. Betul. Ya apalagi di usia-usia segini ya. Iya. Harusnya ya udah biasa aja, tapi bisa betul. lemas juga. Ngelihat orang banyak ketawa, bisa jadi punya masalah juga. Jadi selalu ada sisi lain dari apa yang kita munculkan gitu ya. Betul. Tapi ada yang menarik juga dari kisah Nabi Musa, memang yang sepowerful itu bisa lemes juga, bisa lemah juga. Kalau nggak salah Kang Faisal pernah bahas Nabi Musa itu sebagai orang terkuat ya. Karena kekar, udah mah kekar, kuat, besar badannya. Bisa juga di titik terendah dan lemes-lemes gitu. Gimana kisahnya ini Kang? Biar relate ya sama diri sendiri. Coba jadi pengen tahu ya kita kisahnya bagaimana ini. Iya. Masya Allah. Jadi dan ini nanti kita tutup dengan doanya ya. Ini tuh sebenarnya saat saya dalami kisahnya, saya baru paham kenapa Nabi Musa itu
berdoa dengan doa nanti yang kita bahas ya. Jadi gini ceritanya. Masih ingat kan Nabi Musa itu nabi yang dibesarkan di keluarga Firaun. Yang diakui oleh Ibu Asiyah ya, Bunda Asiyah. Yang selamat dari pembantaian bayi anak laki-laki saat itu. Dan Nabi Musa walaupun dalam tanda kutip selamat dan Allah ilhamkan kepada Asiyah untuk merawatnya, Firaun kan bukan orang bodoh. Dia itu orang yang jenius, dia tuh raja, dan dia pun analisa lainnya adalah pasti tahu bahwasanya ini tuh salah satu ancaman, bisa jadi ancaman juga ke depannya. Dan Nabi Musa itu besar di lingkungan yang seperti itu sebenarnya. Tapi karena dianggap anak angkat ratu, dapat fasilitas yang banyak kan. Iya. Pasti pendidikan juga oke dan seterusnya. Namun suatu saat Nabi Musa itu dalam interaksi sosialnya dengan teman-temannya itu pernah kemarin pernah kita singgung ya, pernah mendorong seseorang sehingga dia jatuh lalu meninggal saking kuatnya. Didorong aja mungkin. Ada riwayat yang mengatakan didorong ya kan? Didorong. Ada yang juga mukul, tapi intinya salah satu interaksinya itu dia sampai membuat orangnya meninggal, dan karena hal itu Nabi Musa jadi buronan. Dikejar, dicari. Kalau Kang Faisal kemarin bilangnya itu kalau nggak salah buronan internasional. Jelas, buronan internasional karena Nabi Musa itu buron kabur gitu loh. Nah betul. Ini cerita kaburnya nih abis ini. Jadi buronan Nabi Musa itu karena dimintai pertanggungjawaban atas meninggalnya orang tersebut, gitu loh. Sampai dikejar, dicari-cari. Dan Nabi Musa takut. Padahal tidak sengaja ya mendorong itu, ada interaksi sesuatu, biasalah anak muda gitu ya. Tapi ternyata membuat meninggal, dan Nabi Musa takut Nabi Musa diganjar hukuman yang besar. Gak mau juga kan pasti. Lalu adalah yang membisikkan saat itu tuh temannya, entah sahabatnya, entah siapa yang menyarankan Nabi Musa untuk pergi dari Mesir. Karena takutnya Nabi Musa, karena khawatir Nabi Musa tentang masa depan dia, dan paling utama adalah keselamatan dia, Nabi Musa itu secara spontan pergi dari Mesir, kabur. Makanya statusnya jadi buronan internasional. Karena keluar dari teritori Mesir. Yang luar biasa, kita tahu dari berbagai riwayat, kan kita tuh taunya Nabi Musa pergi kabur sampai ke Madian. Tahu nggak Mesir ke Madian berapa jauh? Kurang tahu sih Kang. 400 sampai 500 km. Nabi Musa dengan spontanitasnya tidak membawa perbekalan yang cukup, tidak membawa makanan yang cukup, tidak membawa kuda, tidak membawa transportasi. Jalan kaki dengan kekuatan dia yang luar biasa itu jalan kaki. Ya Allah. Kebayang kan? Mungkin mohon maaf Kang, bisa saya gambarkan, bisa nggak sih dari Bandung sampai ke Jogja lebih mungkin ya? Lebih. Dan bayangkan Mesir ke Madian itu area teluk di Arab Saudi ya. Itu tuh melewati gurun pasir. 400 km. Durasinya tuh berbagai riwayat mengatakan 8 hari 8 malam. Ya salah. Jadi sejauh itu. Tapi Nabi Musa itu yang penting kabur dulu, nggak ada arah mau kemana. Yang penting pergi, kabur, menyelamatkan diri. Kebayang nggak sejauh itu jalan? Seharian aja udah geleng-geleng sih. Kadang mikir-mikir. Mungkin yang para pendaki 2 hari masih aman lah ya. Iya kan. Tapi kalau sampai 8 hari ya. Tetap aja pendaki bawa makanan. Bawa pembekalan banyak juga ya, persiapannya harus persiapan. Ini kan enggak, Bah. Iya, ya Allah. Beliau itu pergi dari Mesir itu tanpa perbekalan karena spontanitas, takut. Karena kalau di situ kamu tuh mending pergi karena kamu jadi buron, kamu dicari sama orang-orang. Gimana nggak panik kan? Tapi spontanitas itu membuat Nabi Musa berjuang dalam perjalanan itu menuju, dan tujuannya bukan Madian, nggak ada tujuan, jalan aja, yang penting nyari selamat gitu. Sampai di Madian. Nah ini sampai di Madian setelah 8 hari 8 malam. Sekali lagi ya, coba jangan bayangkan Bandung Jogja. Kalau katakanlah itu 500 km. Jawa itu rindang, banyak pohon-pohon. Masuk ke hutan-hutan.
bahaya juga sih. Tapi kebayang nggak sih panasnya Mesir, padang pasir. Ya kalau di pohon-pohon mungkin bisa ngadem ya Kang ya. Coba Kalau ini kalau mah enggak padang pasir. boro-boro ngadem. Ya Allah. Kan insya Allah kebayang. Waduh, itu dinginnya malam gimana? Panas siang, malam dinginnya luar biasa. Intinya adalah Nabi Musa melakukan perjalanan yang tanpa persiapan dan sangat menyiksa itu dulu. Ya. Sangat-sangat menyiksa. Sampai ke satu kota namanya Madian. Ya. Ini bisa aja kalau nggak Madian lanjut aja bisa aja. Iya, tapi tapi nyampe karena satu gara-gara daerah ada ya. dari daerah ke Madian. Beliau duduk di sebuah tempat lalu melihat. Jadi situ ada sumber air kayak sumur. Untuk mengambil air. Biasanya airnya untuk air ternak. Pokoknya kebutuhan air warga situ lah. Ya. Orang tuh ngantri. Pokoknya ada di satu titik, pokoknya waktu antriannya habis ditutup lagi pakai batu gede si sumber airnya itu. Ya Allah. Ternyata masih ada 2 orang nih, saudaraan, dua-duanya perempuan mau ngambil air untuk ternaknya, tapi kok pas waktunya habis ditutup si sumber mata airnya. Nabi Musa ngelihat itu kasihan, kenapa ya? Ditanya, kamu kenapa gini-gini mau ngambil air, tapi ditutup sama batu besar. Iya. Akhirnya Nabi Musa ya tetap dengan jiwa kesatrianya ya, dengan empatinya beliau akhirnya ingin membantu. Batu besar itu biasanya digeser oleh 2-3 orang. Ini digeser sama Nabi Musa sendirian, walaupun udah capek, lelah, bayangin masih bisa ngangkat. Ya Kekuatannya bayangkan tuh. Digeser batunya, airnya diambil oleh mereka. Yeah. Nabi Musa akhirnya duduk lagi di titik tadi, tempat tadi istirahat. Yeah. Lalu berdoa. Nah, ini doanya. Iya. Robi, ini as'aluka kela poho. Robi ini lam 5. Robi ini 5 anzalta min khairin fakir ya. Ilayya min khairin fakir. Robi ini 5 anzalta ilayya min khairin fakir. Robi ini 5 anzalta min khairin fakir. Nah, doanya adalah Robi ini 5 anzalta. Ulangi lagi ya. Ini kalau Al-Qasas 24. Oh, asli. Doanya adalah Robi ini Robi ini 5 anzalta ilayya min khairin fakir. Doanya adalah di Al-Qasas ayat 24. Robi ini 5 anzalta min khairin fakir. Artinya Kang, ya Allah, sungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan. Apapun yang Engkau turunkan itu untukku. Ini tuh udah di titik pasrah Nabi Musa. Orang takutnya terus kayak dikejar-kejar gitu. Udah sejauh 500 km aja masih belum tenang. Udah gitu lemes, belum makan, belum minum. Wah, pokoknya berat. Jadi benar-benar butuh pertolongan apapun kebaikan, ya Allah. Please ya Allah, bantu gitu. Akhirnya berdoain, ya Allah, aku minta kebaikan darimu, apapun kebaikan itu untukku ya Allah. Yang Engkau turunkan untukku gitu. Min khairin fakir. Ada yang dikatakan, mufassirin mengatakan makanan, minuman, pertolongan, segala macam. Tapi coba deh bayangin Nabi Musa lagi capek-capeknya udah di titik pasrah, ya udah. Apapun ya, apa aja lah, gitu kan. Akhirnya Allah kabulkan langsung dengan apa? Dengan ternyata wasilahnya di dua perempuan ini yang ada kakak tadi. Nabi Musa istirahat di tempat yang teduh tadi kan, nyari titik itu buat istirahat. 2 orang ini bawa air balik ke rumah. Iya. Terus menceritakan tadi ada yang ngebantuin ke bapaknya tuh. Mau akhirnya mau apa kita kalau nolongin balik gimana gitu, kalau berterima kasih gitu. Akhirnya dijemputlah sama salah satu dari adik kakak itu, ngejemput Musa untuk datang ke rumahnya. Taunya itu Nabi Syuaib.
Dua anak perempuan ini adalah anaknya Nabi Syuaib. Singkat cerita, Nabi Musa itu karena bagus kerjanya, kuat lagi gitu segala macam, akhirnya dipekerjakan. Setelah dipekerjakan, dinikahkan ke salah satu adik atau kakaknya itu perempuan, lalu berumah tangga di sana. Seperti itu. Udah akhirnya apa? Bayangkan dari doa itu, yang udah benar-benar di titik nadir lah, udah kayak bayangin kalau misalkan kita mau ngelamar pekerjaan gitu ya. Gak ada yang nerima-nerima. Sana sini udah bingung ya. Udah ngelamar lewat LinkedIn, lewat Jobstreet, lewat email, nyari orang dalam, apalah gitu ikhtiarnya gitu ya, nyari teman yang punya usaha, mungkin butuh SDM. Ya Allah, gak dapat. Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir. Bisa, sama seperti itu. Akhirnya Nabi Musa bukan hanya dapat kebaikan makanan minuman, dapat pekerjaan, dapat istri, dapat mentor lagi, mertuanya sendiri seorang nabi yang nanti berpengaruh sekali dalam perjalanan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir, untuk menguatkan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir. Jadi itu yang terkuat itu bisa sangat-sangat lemah ya Nabi Musa. Tapi Allah angkat lagi, Allah jadikan kuat lagi dengan doa Nabi Musa. Makanya doa Nabi Musa ini tuh sebenarnya relate untuk banyak hal, kayak tadi ya. Ya Allah udah butuh uang nih. Ya Allah butuh pekerjaan gitu. Kalau enggak ya Allah di titik terendah misalkan banyak hutang gitu ya. Di titik terendah ya Allah bahkan mungkin punten nggak ada uang untuk makan gitu ya, untuk bayar kos-kosan, untuk misalkan untuk bayar SPP anak gitu, kalau udah punya keluarga untuk nafkah dan segala macam. Ya Allah nggak punya penghasilan, ya Allah belum punya pekerjaan, udah ikhtiar kemana-mana ya Allah, udah berjalan ratusan kilo mungkin gitu ya. Seperti Nabi Musa, ya Allah Rabbi ini anzalta min khairin fakir. Doa yang powerful yang lihat dampaknya gitu, bagaimana Allah mengijabah doa tersebut. Dari titik nol, capek luar biasa, kelelahan, menjadi seorang yang memiliki pekerjaan tetap, punya keluarga, dan dimentori oleh mentor terbaik di saat itu, yaitu Nabi Syuaib. Masya Allah. Ini luar biasa. Kita dapat insight baru, dapat pengetahuan baru juga, terusnya kisah-kisah para nabi. Ini mungkin bisa menjadi salah satu pengingat kita ya, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Tapi Allah lagi nguji kita. Kamu mau tetap bersandar padaku atau sandar sama yang lain? Nah itu sih. Ujian tauhid ya. Jadi kan kalau dalam Al-Fatihah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu benar sih. Lisan kita tuh perlu terus dengan kesadaran tingkat tinggi ya. Latah dalam tanda kutip, spontan gitu ya lisan kita tuh untuk dalam setiap kondisi itu berdoa pada Allah. Betul, meminta tolong kepada Allah. Minimalnya tuh ya Allah ini gimana ya Allah. Itu kan berarti spontanitas kita tentang refleksi tauhid ya. Kita itu emang minta tolongnya ke Allah gitu. Memang banyak sekarang ya naudzubillah min dzalik, kita minta tolongnya ke benda ya. Kita meyakini benda-benda tersebut mendatangkan keajaiban, benda-benda tersebut mendatangkan khasiat tertentu. Itu kan sebenarnya menyimpang dari fitrah manusia untuk meminta tolong kepada Allah. Bayangkan Nabi Musa saat itu di dunia penyihir ya, maksudnya di dunia trennya adalah sihir. Trennya adalah sihir. Nabi Musa tidak tergiur untuk mempelajari sihir dan menjadikan sihir itu alat untuk menolongnya. Tapi tetap Allah yang menjadi tumpuan dan acuan. Betul sekali, Masya Allah. Semoga untuk teman-teman, terkhususnya yang melihat video ini, jangan patah semangat, jangan cepat menyerah. Ya kita coba usaha terlebih dahulu. Kalaupun sudah ada di titik usaha tertinggi kita dan kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, bisa coba doa ini kita bacakan berkali-kali. Semoga Allah menolong kita semuanya. Apa doanya? Kita coba lihat di Quran surat Al-Qasas ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Pesan terakhir, jangan lupa berdoa.